got that heat, bitch. Okay, guess we doing just fine. Said I'm not yours, so I say it. Ini triknya untuk sistem todong kawan, buat ganti seal klep. Meskipun sudah pakai bantuan mini tracker ya, tapi saya ngambil save-nya saja. Jadi di dalam busi itu kita masukin tali ya. Ini saya gunakan tali pramuka. Isi tali sampai penuh, diposisikan untuk bisa mengganjal klep in maupun exhaust. Di sini yang agak sulit itu untuk pelepasan di in, karena untuk benar-benar bisa keisi celah antara klep yang in dengan pistonnya itu agak susah ngisi benang, ngisi talinya di bawah klep yang in ya. Tapi kalau untuk yang X nya cenderung lebih gampang. Ini kebetulan karena sendiri, di posisinya sudah dimasukin, dan ini sudah dapat klep di piston 1/4 karena TMA nya yang pertama itu di 1/4. Nah ini kita ambil dulu benangnya, nanti kita masukin ke lubang busi ganti yang nomor 2/4. Jadi kita putar dulu baut yang di mana tuh crankshaftnya ya, atau crank as, diputar 180 derajat, dicari TMA atau topnya, posisi shaker yang piston yang nomor 2 dan 3 di atas. Nanti kita ganjal lagi pakai benang. Oke, kita putar dulu. Aku masih pemula. Ajarin dong, Bu Sepu. Bu Sepu, ajarin dong. Masih pemula aku, Bu Sepu. Kinky Winky, Tipsy Lala, Bu Sepu. Ajarin dong. Untuk pengerjaan penggantian seal klep 1/4 sudah kelar, dan ini ketemu topnya di sini. Ini sepertinya top 1 ya. Jadi kita akan cari topnya di piston nomor 2/3. Kita akan putar dulu. Ini pulinya, puli kerkasnya di kisaran 180 derajat. Nanti kita cek dari lubang busi. Ini nanti posisi di bawah buat naikin. Sebentar, diamankan dulu, diputar, pastikan kondisi aman, yang kejepit ya. Buka dulu pengamannya. Oke, ini diputar 180. Nah, kita cari topnya ini dari lubang busi nomor 2. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan di Nggak kamera. kelihatan ya. Nah, ini pokoknya dari ini piston yang nomor 2 TMA harus posisi pas di atas, nanti biar celahnya tidak terlalu longgar ya. Jangan sampai kelepasan, untuk tidak ditaruh posisi piston atas, karena nanti klepnya bisa turun anjlok. Alhasil harus turun head setengah mesin. Oke, kita cari top dulu karena tidak bisa lihat di kamera. Kita cut off, nanti
lanjut untuk pengisian celahnya dengan tali pramuka biar dia siap gerak pramuka. Salam pramuka. Oke, masih tidak kelihatan ya, tapi ini posisinya piston sudah di atas, dan untuk memastikan kita gunakan pakai stick ajaib. Lagi-lagi ajaib ini dia penampakan stick ajaibnya. Ini saya bikin dari bambu ya, biar enggak khawatir gores. Ini dicolok saja, digerayangi. Ini dicari apakah benar dia sudah di atas. Oke, sudah di atas ya bro. Sekarang tinggal ngisi benang. Sebetulnya untuk yang bagian X ini kalau nggak pakai benang masih bisa sih, tapi nyaman pakai benang lah. Kita isi dulu pakai benang sampai penuh ya. Nih benangnya usahakan pertama nutup yang bagian in dulu ya, karena ini posisinya yang paling susah nanti prosesnya. Jadi ini diusahakan sepenuh-penuhnya untuk bisa masuk ke sini dulu. Setelah sini penuh baru sisanya taruh ke belakang. Pengamanan celah-celah yang sekira kemasukan barang fatal, tutup rapat-rapat kawan. Jangan sampai ada kendala fatal hanya karena kelalaian. Kalau yang sudah pro sih tinggal sacet-sacet, nggak usah pakai tracker, dipakai baut apa itu yang dimodifikasi atasnya, atau pakai ring atau gantungan semacam buat derek di mobil kekinian ya. Cari lubang baut yang sesuai buat lubang, atau tinggal pakai tekan 2 obeng besar-besar panjang itu sudah cukup. Berhubung kita masih newbier, kita harus ekstra tetap hati-hati, jangan sampai timbul masalah yang lebih berat hanya karena keteledoran. Nah uniknya di sini kita sambil liburan, kita kerjakan santai sembari belajar. Kita bisa bersihkan pelan-pelan karena tidak di target ya. Bentar nih, cari posisi dulu. Kita cari posisi dulu. Oke. Ganjel jatuh. Oke. Cara kerja tracker ini dia hanya ini ya, apa, kayak buat spring per ya, per kaki-kaki. Jadi dia hanya menekan, menarik, tapi dia tidak mampu mendorong ke bawah. Jadi kita harus keluarkan ekstra tenaga, butuh penekanan. Dan sebetulnya ini kalau ganjelnya bawah itu padat, ini pakai diketok gini aja dia sudah keluar. Nah pakai pipa agak tebal, taruh di sini, kop, atau paling aman kasih ini. Dia malah aman karena pinnya dia tidak bakal lepas, dia tinggal diketok saja udah lepas sebetulnya. Ini kita coba bikinkan video bagaimana uniknya penggunaan tracker, dan ini tetap kita custom ya. Ini kita custom apa adanya dulu, pakai isolasi kertas. Tujuannya pin biar nggak loncat, karena kemarin uji coba perdana kita nggak custom pelindung, pakai ini pinnya loncat. Alhasil nyarinya wadadah, barangnya kecil pernya loncat kayak kodok mencolot. Oke, ini kita pasang dulu, kendorkan full, cari tumpuan bawah
paling bisa dia gigit ya. Nah, dia butuh ininya, paling bisa gigit. Oke, di sini berarti ini diputar dulu. Ini Pak, cari yang paling bisa gigit. Nah, kalau sudah, kita tinggal posisikan di ini, mulai didrat, bawahnya ditahan ya. Kalau bawahnya sekiranya ragu, bawah bisa dikabel tis pakai yang tebal dan lebar biar enggak keangkat. Nah, tinggal putar. Nah, untuk kelas nyubir setelah ini terpasang, biasanya ini yang paling bawah itu rawan lepas karena posisi jepitnya itu kecil dan pengaitnya lurus, tidak model sistem semi U. Bisa gunakan pakai kabel tis. Kasih pengaman di sini. Namanya juga nyubir. Beda dengan amatir atau profesional ya, yang sudah pro. Tapi tidak apa-apa, pemula bukan pemalu ya, adik. Yang penting ada kemauan untuk belajar. Nah, untuk memperingan kita pakai bantuan obeng kan. Oke. Ini dia gunanya isolasi kertas ya, buat nahan pinnya biar gak jatuh. Congkel minggir. Kita amankan. Ini posisinya yang mau nandain, karena di sini ada beda kerapatan per ya. Jadi yang posisi rapat, nah ini lebih rapat ya, dia posisi di bawah dan dia silang dengan per luar ya. Jadi kalau di sini dia ulirnya itu ke kiri, yang per kecil ulirnya ke kiri, ini per yang besarnya ke kanan, jadi kebalikannya ya, dan kebalik. Jadi kalau satu-satu gini kita bertahap, insya Allah aman, kakak ketuker. Nah, di sini nanti pengaruh termasuk pinnya juga upayakan untuk tidak tertukar, karena derajat aus kemiringannya beda, dikhawatirkan nanti klepnya bisa bocor. Oke, kita simpan dulu pin. Kita gunakan Mr. Tang ya. Ini dia, makanya kalau tidur jangan telentang ya, bahaya nanti kalau nelentang ini. Kalau tidur tengkurap apa hubungannya ya. Ini tinggal cabut saja. Ini kemarin indikasinya yang paling basah itu di nomor 2 sama 4. Nah, ini nanti kita lihat seal klepnya di bagian dalam nomor 2. Tadi nomor 4 becek banget. Nah, ini bagian dalamnya tidak bisa kering ya, jadi dia basah. Kita lihat bagian dalamnya. Nah, ini sendiri sudah cukup longgar. Bagian atasnya, oh dalamnya basah pol ya. Ini yang bikin businya basah ya, dan keluar asap di bagian knalpot ketika
mesin nyala, namun tandanya dia digeber tinggi, knalpotnya tidak semakin pekat kalau kebocoran diesel ya. Dan dari tutup oli mesin sendiri ketika dibuka juga tidak keluar asap, termasuk di dipstick atau colokan oli. Ini basah sekali, karetnya sudah cukup keras, kelenturannya sudah kurang, ini kosong. Ini kondisi kayak gini itu sudah 1 tahun lebih. Jadi kita coba bertahan karena tadinya kita sayang untuk bongkar ya, karena kita sudah muter-muter di daerah nyari mekanik teknisi untuk bisa bongkar seal klep. Rata-rata harus turun setengah mesin, jadi biayanya untuk turun setengah mesin tidaklah murah. Sedangkan seal klepnya sendiri ini saya pakai seal klep merek Stone. Ini merek Stone ya. Sedangkan seal klepnya sendiri ini cuman 175.000, kan sayang kalau kita harus biaya bongkar mesin sampai setengah mesin, di mana rata-rata pasang bandrol 1 juta lebih. Sedangkan tidak ada kendala di klep dan lain-lain, hanya cuman targetnya seal klep. Alhasil inilah kita upayakan untuk bisa bongkar sendiri dengan budget yang tidak terlalu besar sampai juta-jutaan untuk pembenahannya. Setelah kita beranikan, akhirnya setelah setahun lebih baru ada keberanian kesampaian nih buat bongkar. Basah yang memang bagian dalamnya, jadi kita santai saja. Oke, ini dia hasil penggantinya. Ini yang di karet lenturnya bagian ujung ya. Ini sebetulnya bukan oli, tapi ini minyak goreng. Ini migor, full migor, saya penggunaan pakai migor. Jadi yang tadinya ngebulnya baunya oli, nah ini di knalpot itu aromanya aroma gurih pecel lele. Nah ini tinggal masukin aja, dipasin. Nah dia masuk klip oke. Tinggal masuk oke. Tinggi winggi sepuh. Nah, kalau sudah di posisi ini knob, ini tekan di bagian sini saja, jangan diketok ya. Tekan bagian tengahnya, jangan bagian atas atau bawah. Kalau saya sepertinya cocok ini, tapi bagi yang profesional mau kasih penjelasan tutorial lagi, sangat-sangat dinantikan kemurahan hatinya untuk membagikan ilmunya ya. Ini hanya tinggal dorong saja. Oke, plug karet bawahnya, nah pastikan rata, putar sedikit. Oke, kelar penggantian klep. Oh iya, seal klep, bukan klepnya ya, penggantian seal klep. Ini ada kakak Bri sudah pulang sekolah, bantuin kakak Bri. Oke, selesai, cakep baju klepnya, jadi lentur bersih keren, tidak kedinginan lagi. Sekarang hangat, baju baru siap lebaran. Klep saja minta baju baru. Sekarang tinggal pasang spring. Oke, springnya bersihin dulu. Kita pasang spring, jatuh. Oke, aman ya. Pasang lagi. Nah, posisinya begini. Sudah, ini
tinggal pasang pinnya saja dulu. Tata di sini hati-hati, posisinya rada ngidi iki. Dari atas kamera, dari atas ini oke, udah nyemplung. Alhamdulillah selesai ngancing ngenok ya, tinggal lepas buka tisnya. Sulitan karena butuh tenaga ekstra, apalagi posisi di atas.